Halo semua. Di dalam dunia marketing, menggunakan tokoh terkenal sebagai endorser untuk menjual barang dagangan adalah hal yang biasa. Tetapi, jika main klaim sembarangan, menggunakan tokoh yang sebenarnya tidak menggunakan produk itu, misalnya, bikin isu bahwa kamu harus menggunakan ponsel merek tanpa ragi karena Bung Karno aja pakai ponsel merek tanpa ragi. Itu namanya penipuan. Hal ini bisa dibuktikan dengan menunjukkan bukti bahwa pada zaman Bung Karno belum ada ponsel. Nah, pada video ini saya ingin memberikan bukti-bukti tentang salah satu tokoh matematika terkenal yang diklaim sebagai Muslim. Padahal sebenarnya dia bukan Muslim. Tokoh yang saya maksud adalah Al-Khwarizmi. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama saya mau memperkenalkan Al-Khwarizmi dengan membacakan paragraf pertama dari website Iranian Research Organization for Science and Technology. Website ini tentang Khwarizmi International Award. Di sini dikatakan, Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi adalah seorang Muslim Syiah Persia, seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Dia lahir di Persia sekitar tahun 780 dan meninggal sekitar tahun 850. Kita hanya punya sedikit pengetahuan tentang kehidupan Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi. Para sejarawan mempunyai penafsiran yang berbeda tentang kehidupannya dan tentang asal-muasal namanya, Al-Khwarizmi. Nah, komentar pertama saya tentang hal ini adalah Al-Khwarizmi diklaim sebagai seorang Muslim Syiah. Kita tahu bahwa mayoritas Muslim di Indonesia adalah Sunni, dan banyak dari Muslim Sunni yang tidak mengakui Syiah sebagai bagian dari Islam. Jadi, seharusnya teman-teman Muslim yang Sunni malu jika tidak mengakui Syiah sebagai Islam, tetapi ikut-ikutan mengklaim Khwarizmi beragama Islam. Jika kita melihat website-website Islami Indonesia yang membanggakan Khwarizmi, tidak ada satupun yang memberitahukan bahwa Khwarizmi adalah seorang Syiah. Nah, yang kedua dikatakan bahwa para sejarawan mempunyai penafsiran yang berbeda tentang kehidupannya dan tentang asal-muasal namanya, Al-Khwarizmi. Saya mau mulai dari namanya dulu. Menurut Al-Tabari, komentator Al-Quran terkenal dan sejarawan Islam yang hidup dari tahun 839 sampai 923, nama Khwarizmi adalah Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi Al-Majusi Al-Katarbali. Khwarizmi adalah sebuah daerah di Asia Tengah yang sekarang adalah Uzbekistan dan Turkmenistan. Al-Khwarizmi artinya adalah orang Khwarizmi. Ini seperti Yesus disebut orang Nazaret. Al-Majusi artinya adalah orang Majus. Dan kita tahu orang Majus artinya beragama Zoroaster. Jadi, menurut sumber awal Islam, Khwarizmi adalah seorang Zoroaster, Al-Majusi. Lalu, sebutan Al-Majusinya disembunyikan dan diklaim sebagai Muslim Syiah. Kemudian, sekarang ini sebutan Syiahnya juga disembunyikan dan diklaim jadi Muslim aja. Nama dia adalah Muhammad ibn Musa, tetapi bukan berarti dia adalah seorang Muslim. Muhammad ibn Musa artinya Muhammad anak Musa. Bapaknya bernama Musa. Apakah itu berarti bapaknya Al-Khwarizmi adalah orang Yahudi? Enggak kan? Muhammad itu sebenarnya adalah gelar, bukan nama. Artinya yang terpuji. Walaupun akhirnya digunakan sebagai nama, bukan berarti semua yang bernama Muhammad adalah orang Islam. Di zaman ini aja, kita punya Muhammad Rusli Monoarfa, Muhammad Kosman, dan Muhammad lain yang sudah murtad keluar dari Islam kan? Jadi, nama Khwarizmi adalah Muhammad ibn Musa bukan berarti dia adalah Muslim. Hal itu hanya berarti Muhammad adalah nama populer yang banyak dipakai di Persia pada zaman Abbasid. Apakah bukti bahwa Khwarizmi bukan Muslim hanya ini aja? Enggak guys. Kita bisa lihat dari sejarah dan karya-karya Khwarizmi itu sendiri. Sekarang kita lihat situasi ketika Khwarizmi hidup. Menurut sumber Islam, pada tahun 750, kerajaan Abbasid menggulingkan kerajaan Umayyad.
Pada tahun 762, Baghdad dijadikan ibu kota oleh Khalifah Al-Mansur. Lalu, dia membangun perpustakaan dengan mencontek perpustakaan kerajaan Sasanid Persia. Dia juga membayar orang-orang pintar dari berbagai negara untuk datang dan menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani, China, Sanskerta, Persia, Suriah, dan lainnya ke bahasa Arab. Hal ini terus dilanjutkan oleh khalifah-khalifah penerus Al-Mansur sampai berdirinya Bait Al-Hikmah, yang artinya rumah kebijaksanaan. Khwarizmi bekerja di Bait Al-Hikmah pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833. Dia lahir pada tahun 780. Jadi, pada tahun 813, dia sudah berusia 33 tahun. Artinya, dia bukan orang Persia yang belajar dari orang Arab atau orang Islam, tetapi dia adalah orang Persia yang dibayar untuk mengajar dalam bahasa Arab. Apakah kita punya bukti tentang hal ini? Tentu saja. Salah satu klaim yang sering kita dengar adalah angka 0-9 yang kita gunakan sekarang ini berasal dari bahasa Arab atau dunia Islam, diciptakan oleh seorang Muslim yang bernama Al-Khwarizmi. Tadi kita sudah membantah klaim bahwa Khwarizmi adalah Muslim. Dia adalah seorang Zoroaster. Dia juga bukan orang Arab. Dia adalah orang Persia. Selain itu, angka 0-9 juga bukan ide original yang diciptakan oleh Khwarizmi. Betul bahwa orang-orang Barat mendapatkan ide menggunakan 0-9 dari Khwarizmi, tetapi Khwarizmi mendapatkan idenya dari India, dari para ahli matematika Hindu. Angka 0-9 sudah digunakan oleh para ahli matematika Hindu jauh sebelum Khwarizmi lahir. Jadi, Khwarizmi bukan mendapatkan wahyu angka 0-9 gedebuk dari langit, dari Islam, atau dari Arab, tetapi dia mendapatkannya dari Hindu India dan membawanya masuk ke dalam bahasa Arab. Nah, saya bukan berkata bahwa Khwarizmi bukan orang pintar atau berkata bahwa dia hanya seorang penerjemah. Khwarizmi adalah orang yang sangat pintar. Dia punya kontribusi banyak, khususnya dalam dunia matematika. Kalau teman-teman pernah mendengar kata algoritma, kata itu sebenarnya adalah transliterasi nama Al-Khwarizmi. Itu adalah penghormatan dari dunia untuk Al-Khwarizmi. Namun apa yang saya lakukan adalah melihat Al-Khwarizmi apa adanya. Dia adalah seorang Zoroaster dari Persia yang dibayar untuk mengajar di Bait Al-Hikmah. Apa yang dia kerjakan tidak mulai dari 0. Salah satunya tadi kita sudah bahas angka 0-9. Karya-karya dia yang lainnya juga begitu. Begitu juga karya tokoh-tokoh pintar dunia lainnya. Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Dia menulis buku yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah yang banyak dipakai di seluruh dunia oleh generasi selanjutnya. Apa itu Al-Jabar? Al-Jabar adalah salah satu cabang matematika tentang persamaan atau formula yang berhubungan dengan simbol-simbol. Walaupun Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, bukan berarti sebelum dia tidak ada persamaan atau formula yang berhubungan dengan simbol-simbol. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa persamaan atau formula matematika yang berhubungan dengan simbol-simbol sudah ada ratusan tahun sebelum Masehi. Apa yang dilakukan oleh Khwarizmi adalah mengkompilasi ilmu-ilmu yang sudah ada, memberikan terobosan baru dalam menyelesaikan masalah, dan membuatnya menjadi cabang ilmu tersendiri dalam matematika. Jadi, apakah Al-Khwarizmi berjasa dalam ilmu pengetahuan? Tentu saja, seperti orang-orang lain yang juga berjasa dalam ilmu pengetahuan. Dan apa yang dia lakukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Dia tidak mendapatkan wahyu gedebuk dari langit dan tidak menjadi pintar karena Islam. Di dalam dunia geografi, dia merevisi peta dari Claudius Ptolemy. Claudius Ptolemy adalah ahli matematika abad kedua dari Yunani berkebangsaan Romawi.
Kalau kamu orang bodoh yang tidak punya kebanggaan selain menghafal, kamu akan mencemooh Ptolemy karena petanya direvisi oleh Khwarizmi. Tetapi, kalau kamu orang pintar, kamu akan tahu bahwa Ptolemy adalah gurunya Khwarizmi. Khwarizmi belajar matematika dan geografi dari Ptolemy. Tanpa Ptolemy, tidak ada Khwarizmi. Selain itu, Khwarizmi adalah ahli astrologi. Apa itu astrologi? Astronomi adalah ilmu tentang benda-benda di luar angkasa. Astrologi adalah ilmu tentang ramalan nasib, ramalan bintang, zodiak, horoskop, ilmu nujum. Setahu saya, astrologi bukan hanya dilarang di dalam Islam, tetapi juga dianggap dosa syirik. Khwarizmi adalah ahli astrologi, ahli nujum, tukang ramal. Kamu masih mau klaim bahwa Khwarizmi adalah Muslim? Begini guys, Muslim percaya bahwa Al-Quran berisi mujizat matematika. Muslim klaim bahwa Khwarizmi adalah ahli matematika yang beragama Islam. Jika hal ini benar, seharusnya Khwarizmi bikin buku yang membahas tentang mujizat matematika Al-Quran. Tetapi, kenyataannya, Khwarizmi tidak menulis buku tentang Islam sama sekali. Kenapa Khwarizmi tidak menulis buku tentang mujizat matematika Al-Quran? Kemungkinan pertama, Khwarizmi memang bukan Muslim. Dia tidak pernah baca Al-Quran. Kemungkinan kedua, Khwarizmi pernah baca Al-Quran, tetapi memang tidak ada mujizat matematika di situ. Kemungkinan ketiga, Khwarizmi tidak pernah baca Al-Quran dan tidak ada mujizat matematika di situ. Jadi, apakah Al-Khwarizmi adalah orang Islam? Sama sekali bukan. Dia adalah Zoroaster Tulen, orang Majus yang ahli ramalan bintang. Ilmu Khwarizmi bukan gedebuk dari langit, bukan berasal dari Islam, bukan berasal dari Al-Quran, apalagi berasal dari hadis. Karena hadis Bukhari, hadis Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan lainnya semua baru ditulis setelah Khwarizmi meninggal. Khwarizmi berada di dunia Islam karena dia dibayar oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk menulis ilmu yang dia miliki ke dalam bahasa Arab di Bait Al-Hikmah. Jika tidak ada Khalifah Al-Ma'mun, bisa jadi tidak ada Khwarizmi. Tetapi, bisa jadi juga Khwarizmi mengerjakan hal yang sama di negara lain. Saat ini, banyak bule non-muslim yang dibayar untuk menjadi arsitek di Arab Saudi. Saya bahkan kenal non-muslim yang dibayar untuk bikin aplikasi Android Al-Quran. Itu namanya bisnis, transaksi jual beli yang tidak pandang agama. Tetapi, tidak pantas kan jika orang-orang itu diklaim beragama Islam? Tidak pantas kan seseorang yang selama hidupnya beragama Zoroaster, ahli nujum, dimualafkan beberapa ratus tahun kemudian setelah dia meninggal karena dia terkenal. Kalau agama kamu memang adalah agama yang benar, agama kamu tidak perlu melakukan hal yang salah seperti itu. Semua diklaim beragama Islam. Nabi-nabi Yahudi diklaim beragama Islam, 7 orang Kristen dari Efesus diklaim beragama Islam, Raja Pagan Alexander Agung diganti jadi Zulkarnain dan diklaim beragama Islam, Patih Gajah Mada diganti jadi Gats Ahmada dan diklaim beragama Islam. Bahkan beberapa hari kemarin, saya melihat sebuah channel yang tidak ada malunya mengklaim bahwa Wong Fei Hung dan Biksu Tong Sam Chong beragama Islam. Kenapa nggak sekalian berkata bahwa Cupat Kai beragama Islam dan dialah yang melarang orang makan babi? Oke?